Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai tugas program yang saya buat untuk memenuhi nilai UTS Introduct Programming. Nah, di sini saya diberi tugas ada 3, yaitu membuat kata ucapan, terus membuat program menghitung luas segitiga, dan yang ketiga adalah menghitung bilangan ganjil dan gak ganjil atau genap. Terus langsung saja yang pertama itu saya di sini akan menerangkan membuat program kata ucapan yang seperti di bawah ini. Nah, di sini ada include. Include itu berfungsi untuk menginfor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, yang ini. Terus ada usestream adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input atau output. Nah, di sini headernya adalah using namespace std. Terus ada integer main adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan pada nilainya kembali. Nah, langsung saja ke programnya. Di sini ada kurung kurawa. Wajib ya teman-teman, kalau membuat program harus ada kurung kurawa. Nah, di sini ada saya di sini hanya untuk mempercantik program. Di sini ada nama saya. Nah, terus di sini ada chart. Chart itu yang harus ditampilkan, yang akan ditampilkan nanti di running. Nah, kalau mau kalian ditampilin itu harus di dalam tanda petik ya. Kalau kalian mau menampilkan sesuatu di hasil running, itu nanti di programnya harus di dalam tanda petik ini. Nah, terus lanjut ke programnya, sama di sini juga. Nah, dan pas terakhirnya harus tutup kurung kurawa begini. Nah, saya akan mencoba untuk merunningnya. Nah, jadi hasil runningnya begini teman-teman. Nah, yang ditampilkan itu jadi yang ininya saja. Yang tadi yang tulisannya hijau gitu teman-teman. Nah, yang hijau. Terus yang kedua, di sini menghitung luas segitiga. Di sininya sama, include useframe using namespace, terus integer main. Di sininya juga sama, tapi saya menambahkan menghitung luas segitiga. Nah, di sini ada float. Apa sih itu float? Float adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Jadi float ya, float itu yang tipe data numerik ya teman-teman. Terus ada A itu sebagai alas, terus ada T tinggi sama luas. Langsung ke chart. Nah, yang seperti tadi, chart itu yang akan ditampilkan di hasil running. Input luas segitiga. Terus ada cin. Cin itu untuk memanggil float yang ada. Yang di sini A gitu. Dan jangan lupa setelah menulis di program itu, di akhirnya harus ada titik koma. Langsung di sini juga ada untuk tinggi segitiganya sama, tapi cinnya mengambil yang tinggi, float yang di sini. Terus di bawahnya luas sama dengan 0,5 bintang A bintang T titik koma. Nah, saya sedikit menjelaskan kalau di dalam bahasa pemrograman itu tidak ada koma ya teman-teman. Jadi di sini menggunakan titik sama kali itu diganti sama bintang, dan ini juga diganti sama bintang.
Terus yang akan ditampilkannya itu chord luas segitiga, jadi hasilnya nanti akan ditampilkan di sini, tapi harus dipanggil lagi luas yang ini nanti dipanggil di sini langsung add. Terus return, jangan lupa tutup lagi karena di sini juga sudah buka kurung kurawa, jadi harus ditutup kurung kurawa juga. Saya akan mencoba untuk merunningnya. Nah, di sini input alas segitiga. Nah, saya akan coba menginput alasnya itu 12. Langsung enter. Terus tinggi segitiganya. Saya 13 untuk tingginya. Langsung enter. Nah, di sini langsung ada luas segitiga 78. Begitu teman-teman. Langsung ke yang ketiga, ada menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, di sininya sama, saya menggunakan include yourstream using namespace std terus int main. Nah, di sini saya sama kayak yang tadi, menggunakan judulnya untuk mempercantik. Nah, tapi saya mengubahnya menjadi menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, di sini ada int x, terus ada chord untuk memasukkan bilangan x, terus change x. Nah, change x ini nanti bilangannya teman-teman, ini tuh bilangannya nanti misalkan 1, nanti di ininya 1. Tapi di sini menggunakan x-nya dulu sebagai lambang. Terus ada if x persen 2 sama dengan 0. Apa sih itu? Di sini ada if sama else ya. If sama else itu adalah sebuah struktur logika program yang dapat dengan cara menyambungkan beberapa perintah if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak dipenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jadi misalkan saya menginput 5. Dan di sini kan 5 itu sebenarnya ganjil. Tapi di sini 5 itu genap, tapi genap. Jadi program akan otomatis ke yang else yang ke bawah, yang di bawah ini teman-teman. Jadi hasilnya nanti akan ganjil, 5 itu hasilnya jadi ganjil begitu. Terus di sini sama. Nah, di sini ada kurung kurawa dan juga harus ditutup dengan kurung kurawa juga. Nah, ini x persen 2 sama dengan 0 itu sama dengan sama ini tuh rumusnya teman-teman. Bisa dibilang rumus. Yang tadi kan yang buat segitiga itu 0,5 bintang A bintang T. Kalau yang di menentukan ganjil genap itu jadinya yang ini x persen. X itu bilangan dibagi 2 sama dengan ini gitu. Langsung saya mencoba untuk running. Nah, masukkan bilangan saya misalkan masukkan bilangan 5. Langsung enter. Nah, 5 itu ganjil ya teman-teman. Kalau misalkan saya akan coba sekali lagi. Nah, misalkan kalau dimasukkannya 4. Enter. Nah, itu 4 adalah bilangan genap. Begitu. Untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Bila ada salah pengucapan atau salah ucapan atau salah di pengertian,
Mohon maaf, karena di sini juga saya masih di fase belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.